Hello, welcome back to the TOEFL preparation class. Kali ini kita akan membahas topik kedua mengenai adjective clause. Adjective clause merupakan klausa penjelas dari sebuah kalimat. Misalnya dalam bahasa Indonesia, saya ingin meminjam buku yang berwarna biru. Nah, klausa penjelas di sini adalah yang berwarna biru yang menjelaskan buku. Contoh kata penghubung dalam adjective clause misalnya who, whom, whose, which, where, when, dan that. Nah, dalam bahasa Indonesia semua arti kata penghubung ini artinya yang. Contohnya, ada dua kalimat I wanted the book. Saya menginginkan buku itu. The book had already been checked out. Bukunya telah dipinjam. Nah, ketika kita ingin menggabungkan dua kalimat ini, kita membutuhkan kata penghubung yaitu yang. Buku yang saya ingin pinjam telah dipinjam, checked out. Menjadi the book that I wanted had already been checked out. Buku yang saya inginkan telah dipinjam. Nah, that di sana berperan sebagai kata penghubung yang artinya yang. Nah, pertama kita mengenal dulu apa-apa saja adjective clause marker dalam kalimat adjective clause. Ada whom, whose, dan whom. Maaf, saya ulangi, who, whom, dan whose. Ketiga adjective clause marker ini digunakan untuk menjelaskan orang. Contohnya, a neurologist is a doctor who specializes in the nervous system. A neurologist adalah dokter syaraf. Jadi kalimat ini menerangkan neurologist yang mana, yaitu neurologis yang spesialisasinya mengenai sistem syaraf. Di sana ada neurologis sebagai manusia, kemudian ada kata penghubungnya who diikuti oleh kata kerja specializes. Kemudian ada whom untuk menjelaskan orang. Di sana contohnya this is the patient whom the doctor treated. This is the patient. Patient adalah pasien. Jadi dia menjelaskan orang juga. Kemudian diikuti oleh marker whom. Kemudian setelah whom ada subjek yang berupa manusia. The patient whom the doctor treated. Ini adalah pasien yang dirawat oleh dokter tersebut. Kemudian ada juga marker whose. Marker whose juga digunakan untuk menjelaskan orang, tapi juga bisa menjelaskan benda. Dalam contoh ini kita lihat Mr. Collins is the man whose house I rented. Di sini dia menjelaskan Mr. Collins adalah orang yang rumahnya saya sewa. Jadi di sini whose menjelaskan Mr. Collins, dan setelah whose diikuti oleh kata benda karena whose menjelaskan kepemilikan benda. Kemudian ada marker yang digunakan untuk menjelaskan orang dan benda. Contohnya which dan that. That is a topic. Topik merupakan benda atau kata benda ya, noun. Kemudian markernya which interest me. Sama dengan kata that juga untuk menjelaskan orang atau benda. Kemudian ada marker where. Marker where digunakan untuk menjelaskan tempat. Contohnya here is the site where the bank plans to build its new headquarters. Here is the site, ini adalah tempat di mana bank berencana untuk membangun headquarter yang baru. Jadi di sana digunakan where karena dia menjelaskan tempat.
Kemudian ada marker when digunakan untuk menjelaskan waktu. This is the hour when the children usually go to bed. Ini adalah jam di mana anak-anak biasanya tidur. Di sana menjelaskan hour yaitu waktu, maka markernya kata-kata penghubungnya menggunakan when. Kemudian ini merupakan rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Jadi who digunakan jika subjek atau yang dijelaskan adalah orang, who diikuti oleh kata kerja, whom diikuti oleh subjek orang, whose diikuti oleh objek, which bisa diikuti oleh verb kata kerja atau subjek, that kata verb atau subjek, where plus subjek, when plus subjek. Nah, jangan lupa dicatat ya, karena rumus ini merupakan rumus yang sering keluar dalam persoalan TOEFL. Kemudian jika kita lihat sebelumnya, kata which dan that itu bisa diikuti oleh subjek dan juga bisa diikuti oleh verb. Nah, kapan kita menggunakan which plus subjek atau which plus verb? Nah, kita lihat lagi contoh berikut ini. Contoh kalimat yang benar, the painting which Mr. Wallace bought is very expensive. Di sana which diikuti oleh subjek, yaitu Mr. Wallace. Kemudian this is the topic which interests me. Di sana which diikuti kata kerja interest. The pencil that you gave me yesterday was broken into two. Di sana kata that diikuti oleh subjek you. Kemudian the money that is stolen by the robbers belong to International Bank. Di sana that diikuti oleh kata kerja is. Nah, contoh kalimat yang salah adalah di sana the painting which bought, this is the topic which it, the pencil that you gave, the money that it. Ya, ini merupakan contoh yang salah. Nah, kira-kira apa perbedaan dari kalimat yang salah dan kalimat yang benar? Mari kita lihat pembahasannya di slide berikutnya. Kita ambil contoh kalimat, the pencil that you gave me yesterday was broken into two. Pensil yang kamu berikan kepada saya kemarin rusak menjadi dua. Nah, kenapa di sana that harus diikuti oleh subjek? Kenapa tidak bisa diikuti oleh kata kerja? Nah, caranya kita bagi dulu, kita bedah kalimat ini menjadi dua klausa. Klausa pertama, you gave me a pencil yesterday. Klausa kedua, the pencil was broken into two. Jadi ini klausa pertama dan ini klausa kedua. Nah, kita lihat lagi apa yang ingin dijelaskan oleh kalimat ini. Nah, dalam kalimat ini dia mencoba menerangkan pensil, ya. Pensil yang mana? Pensil yang kamu berikan kepada saya kemarin. Nah, peran kata pensil dalam kalimat ini adalah sebagai objek, ya, atau komplement. You gave me a pencil yesterday. Maka jika dia berperan sebagai objek, maka that harus ditambah oleh subjek, tidak bisa langsung kata kerja. Contoh selanjutnya, the money that is stolen by the robbers belong to International Bank. Di sana that diikuti oleh kata kerja. Nah, kenapa tidak bisa diikuti langsung oleh subjek atau orang? Seperti yang tadi kita lakukan, kita bedah kalimatnya menjadi dua klausa. Klausa pertama, the money is stolen by the robbers. Klausa kedua, the money belong to International Bank. Ini klausa pertama dan ini klausa kedua. Nah, kemudian perhatikan lagi apa yang ingin dijelaskan pada kalimat tersebut. Jadi kalimat ini ingin menjelaskan money, ya, uang yang mana, yaitu uang yang dicuri oleh perampok. Nah, di sini peran dari kata money
adalah sebagai subjek. Nah, jadi jika di klausa pertama money berperan sebagai subjek, maka that atau which diikuti oleh kata kerja. Di sana is termasuk kata kerja auxiliary verb. Kemudian ada juga ambiguitas terhadap quantity words atau kata-kata kuantitas. Contoh kata-kata kuantitas misalnya many, some, all, most, both. Contoh dari kalimatnya, there are 30 tables in my classroom, some of which are broken. Ada 30 meja di ruang kelas saya, beberapanya, some of which, sudah rusak, are broken. Nah, di sini kita bisa lihat rumus dari adjective clause yang menggunakan quantity words. Yang pertama, quantity word dulu muncul duluan, misalnya some atau all, kemudian diikuti oleh of, kemudian diikuti oleh adjective clause marker. Di sana misalnya which atau whom, some of which atau all of whom. Kemudian ada persoalan yang menanyakan tentang preposisi. Preposisi dalam bahasa Inggris ada on, ada at, in. Contohnya, this is the topic on which I will write. Ya. Kalau kita rephrase, kita tulis ulang, kalimatnya akan menjadi I will write on this topic. Jadi kalau dalam adjective clause dia mempertanyakan topik yang mana, yaitu topik yang akan saya tulis. Jadi jika ditambahkan which di sana, kata preposisinya on harus muncul di belakang adjective clause marker. On which atau in which. Jadi preposisi plus relative clause. Kemudian contoh soal pertama. Cable cars are moved by cables, underground and are powered by stationary engines. Nah, di sini kita perlu melihat dulu apa yang ingin dijelaskan oleh kalimat ini. Jadi dalam kalimat ini dia menjelaskan tentang cable cars ya. Cable cars yang mana? Yaitu cable cars yang digerakkan oleh kabel. Nah, karena dia benda, maka pilihan yang benar itu adalah antara pilihan B dan option D. Nah, perbedaan antara B dan D, yang pilihan Bravo setelah that menggunakan subjek, sementara pilihan Delta setelah that diikuti oleh kata kerja run. Nah, untuk melihat perbedaan antara that plus subject atau that plus run, perlu diingat, pertama kita harus bisa membedah kalimatnya menjadi dua klausa. Jadi klausa pertama, cable cars are moved by cables. Klausa kedua, cable cars run underground, Yang perlu kita lihat adalah apa peran cable cars atau peran subjek yang ingin dijelaskan pada klausa pertama. Di sana cable cars berperan sebagai subjek. Karena cable cars berperan sebagai subjek, maka jawaban yang benar adalah that plus kata kerja atau run. Kemudian soal selanjutnya, there are 6 types of flamingos. All have long legs, long necks, and beaks that curve sharply downwards. Jika kita lihat di sini ada quantity word all. Jika ada yang masih ingat, setelah kata kuantitas atau quantity word all, maka diikuti oleh of. Kemudian ditambah relative clause marker. Jadi jawaban yang benar adalah Charlie.
Setelah all, tambah of, kemudian ditambah relative clause which. Kemudian soal selanjutnya, the melting point is the temperature, titik-titik, a solid changes to a liquid. Di sini kita lihat pilihannya, kita diminta untuk menentukan posisi dari preposisi, ya. Dimana kita harus meletakkan preposisi at, apakah at which atau which at atau at. Nah, jika kita rephrase, ya, kalimatnya menjadi a solid changes to a liquid at melting point. Jadi a solid zat padat berubah menjadi cair liquid pada titik lebur at the melting point. Kalimat yang benar jika kita ingin menggunakan adjective clause, maka preposisi muncul sebelum adjective clause marker, yaitu pilihan bravo, at which. Okay, that's all for our material in topik 2, adjective clause. Selalu diingat rumus-rumus dan juga marker dari adjective clause. Sekian dari saya, thank you and see you.